250 juta di Asadiah Sengkang. Ini menunjukkan orang Sulawesi ini kaya-kaya. Makanya nanti pulang dari sini nih topi ini tidak saya pakai, takut nanti tertidur diambil orang. Ini benarnya enggak. Artinya ada orang mengatakan Islam ini agama orang miskin, susah, melarat. Dunia ini bukan tempat kita, tinggalkan saja. Inilah yang membuat Islam ketinggalan zaman. Digambarkan Nabi Muhammad itu orangnya susah, bajunya compang-camping, bolong-bolong, perutnya diikat dengan batu. Ini Muhammad yang mana, guys? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah, umurnya 25 tahun, maharnya 20 ekor onta. Sumber referensinya kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, ditulis ulama India juara 1 musabaqah nulis sejarah Nabi. Namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Peserta satu dunia 150 orang. Orang Maroko kalah, juara satunya orang India. Di dalam buku itu dikatakan mahar pernikahan 20 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 50 juta, harganya sebenarnya lebih. Tapi yang kita udah lama kenal 50 aja. Kalau 1 ekor onta itu harganya 50 juta, 20 ekor berarti 1 miliar. 20 ekor 1 miliar. Ini jarang saya sampaikan di tabligh akbar di Tanah Abang. Kenapa? Ini merusak harga mahal. Tapi di tempat komunitas tadi dikasih tahu Pak Andi Ustaz Somad, ini nanti jamaahnya tidak terlalu banyak karena memang ini orang yang punya uang saja. Maka saya sampaikan ini. Jadi mohon maaf ibu-ibu yang dulu waktu nikahnya cuma seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak usah nyesal, sayang aja sama abang itu. Nabi itu menikah dengan Khadijah 20 ekor onta kali 50 juta 1 miliar, ditambah lagi beberapa auqiyah emas, setelah dihitung di total lebih dari 2 miliar. Tapi hadis tentang ini mesti diseimbangkan dengan penawarnya. Ada hadis satu lagi, sebaik-baik perempuan aqalluha mahran, yang paling murah maharnya. Hanya untuk menstabilkan jantung jomblo yang sudah mulai mendidih. Saudara yang dimuliakan, anak muda umur 25 tahun, maharnya 2 miliar, itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Siapa bilang Nabi Muhammad miskin? Yang miskin itu umat Nabi Muhammad. Petantang, petenteng, kupinang kau dengan bismillah. Aduh, pasti orang ini bukan dari Makassar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu orangnya susah, melarat. Ketika Nabi pindah ke Madinah, terjadi perang besar melawan kafir musyrik. Lalu kemudian mereka mendapat harta rampasan perang. Saya sebutkan bunyi teks Arabnya. La taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyyin. Ternyata kalau kita sarapan makan ketan hitam lancar bahasa Arab. Tidak lebih, tidak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Uang dinar tidak ada uang kertas zaman Nabi. Zaman Nabi itu uangnya emas dan perak. Kalau perak namanya dirham, kalau emas namanya dinar. 1 keping uang dinar beratnya 4,25 gram. 1 gram emas sekarang 1 juta. Jadi kalau 4,25 gram lebih kurang 4.250.000 kali 50.000 keping, lebih dari 200 miliar. Saya tidak mengajak Bapak Ibu mengkalikannya. 4,25 gram sama dengan 4.250.000 kali 50.000 keping. Berapakah dia? Memang kalau belum sarapan susah ngitung. Jadi saya bantu saja menyimpulkannya, lebih dari 200 miliar. Nabi Muhammad SAW kaya. Siapa yang mengatakan miskin? Nabi hidup bersahaja. Nabi hidupnya bersahaja. Dia tidak memamerkan, dia tidak menunjukkan. Sama seperti bapak-bapak ini semua, hari ini mereka memakai seragam, sehingga saya tak bisa tahu membedakan mana pimpinannya, mana anak buahnya.
bentuknya sama semua. Begitulah Nabi SAW dulu ketika dia datang bersama Abu Bakar, tidak bisa mereka membedakan mana Nabi, mana Abu Bakar. Karena zaman itu belum ada balehu. Beda sama sekarang. Orang sekarang menunjukkan dia lebih dengan pakaiannya. Kadang beberapa jamaah ini saya tidak tahu apa dia mau nyindir atau dia salah ngomong. Begitu selesai dari tempat wudhu, aduh Ustaz Somad, tadi jantung saya di tempat wudhu sempat cemas. Kenapa Pak? Jam saya yang harga 100 juta itu tinggal. Yang nanya siapa? Nabi duitnya banyak, tapi dia hidup bersahaja. Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita paham bahwa agama Islam apa hubungannya dengan bea cukai? Apa yang mau dikutip bea cukai kalau umat Islam tidak punya harta? Semuanya fakir miskin. Semua masyarakat kaum muslimin kita akan mengutip bea cukai. Kata kaum muslimin, kutip adalah enggak ada. Maka bangkitkan ekonomi umat bahwa kita bisa beramal melalui harta. Ini masjid. Ini masjid luar biasa, dekat sekali ke langit. Ini kalau sholat di sini terkabul doa. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan untuknya satu tempat di surga. Siapa yang bangun masjid, maka Allah bangun untuknya satu tempat di surga. Siapa yang bisa bangun masjid kalau bukan orang yang usahanya berhasil, duitnya banyak? Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sebelum meninggal sempat bangun masjid. Orang sekarang bangun masjid pakai nama macam-macam. Ada namanya Masjid Fatimah Az-Zahra, Masjid Khadijah Al-Kubra, Masjid Aisyah Ridha. Terserah mau Masjid Al-Ikhlas, mau masjid apapun namanya. Masjid kita ini namanya Masjid Babus Salam. Masya Allah. Saya sangka tadi Masjid Al-Bea wal Cukai. Masjid Babus Salam. Bab artinya pintu, salam artinya keselamatan. Babus Salam, pintu keselamatan. Siapa saja yang masuk ke dalam ini, insya Allah dia akan selamat. Keluar baru kena cukai. Yang dimuliakan Allah SWT. Makanya di antara Asmaul Husna itu, nama Allah itu ada As-Salam. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Ya Salam artinya, wahai engkau yang memberikan keselamatan. Ya Salam itu manggil Allah, Ya Salam. Sekarang anak-anak muda lewat anak gadis, Ya Salam. Kau sudah melecehkan, mengejek, itu penistaan agama. Hati-hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang bisa membangun masjid kalau bukan orang yang kaya? Masya Allah, tabarakallah. Ini masjid perfect dan sempurna. Apa sempurnanya? Ukiran-ukiran cantik. Fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu tulisannya. Oh, itu bacaannya maksudnya. Itu bacaannya. Saya udah 5 tahun sholat di sini Pak Ustaz. Masya Allah. Dari mulai ukirannya sampai karpetnya, sampai sejuk nyamannya, Masya Allah, AC. Dan AC-nya hidup semua. Di beberapa masjid saya ceramah AC nggak hidup. Ustaz tahu AC ini hidup dari mana? Kan dikasih pita itu. Pitanya bergerak, artinya ada anginnya. Kacanya Masya Allah. Ibu-ibu biar tahu ya. Kami melihat ibu dari sini seperti melihat ikan hias dalam akuarium. Luar biasa. Masya Allah. Ibu-ibu itu kan nggak dikasih mikrofon. Kalau dikasih mikrofon mereka bisa juga jawab. Kami juga seperti melihat ikan arwana gitu. Lebih baik dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lampunya kenapa dibuat lampu yang amat sangat mahal? Nanti ibu bapak ambil foto bawa ke tukang lampu, tanya berapa harga lampu ini? Luar biasa. Kenapa masjid itu dibangun megah, mewah, cantik? Supaya orang tahu bahwa umat Islam itu kaya, uangnya banyak, dia memuliakan Allah dengan membesarkan
Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang datang ke masjid Babus Salam ini, betul Babus Salam, mereka akan melihat seperti melihat kucing Anggora dari Turki. Luar biasa Bapak Ibu. Jamnya dipasang 2. Itu jam untuk ceramah. Bahwa dia tahu dia sudah ngomong setengah jam. Ini penting. Kadang-kadang masjid ini tidak dipakai jam untuk penceramah. Sehingga penceramah tidak tahu kapan dia berakhir. Penceramah ini enak aja ngomong gak berhenti-berhenti. Jamaahnya mengatakan, aku sudah menderita di jalan. Sudah menderita di kantor. Ustadz ini melengkapkan penderitaanku. Tapi kalau jamaah mendengar tausiah Abdul Somad, mereka tahu semua akan berakhir dalam 60 menit 600 ml. Jamaah melihat jamnya ke depan, jam mahal, masya Allah, supaya dia tahu kapan dia mesti berhenti makan, ada imsak. Kapan dia tahu azan subuh 4.16, kapan dia tahu azan zuhur 11.51, kapan waktu asar, kapan maghrib, kapan isya. Dan itu menunjukkan berapa menit baru iqamat antara azan dan iqamat. Sehingga tidak ada yang bisa mengatur masjid. Di sebagian tempat tidak tahu orang berapa menit dari azan ke iqamat. Sehingga yang memerintahkan iqamat itu dari balik tirai di belakang. Qamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membangun masjid, memuliakan masjid. Uniknya masjid ini saya lihat nggak ada kotak infaknya. Di beberapa masjid kadang, Bapak Ibu perlu tahu, ini jamaah jangan diteror. Jamaah ini sudah ketakutan, jamaah ini sudah kesulitan hidupnya. Tiba-tiba sampai di masjid, belum dia masuk ke masjid, kotak besar sekali. Melihat kotak itu jantungnya, ya Allah.